Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil falah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Azhari Abiyuto. Saya dari Universitas Indonesia dan pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya dalam kelas SPI, yaitu Sekolah Pemikiran Islam bersama dengan Rumah Peradaban, rumah tempat saya tinggal, terkait dengan fisika, kosmologi, dan Tuhan. Itu saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan ketiganya dalam perspektif Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh, berikut adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya lakukan. Yang pertama ada bab pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan terkait dengan fisika dan juga ilmu kosmologi. Kemudian kita lanjutkan ke bab metodologi, di mana saya akan menjelaskan terkait dengan batasan-batasan apa yang saya ambil di dalam penelitian ini. Kemudian ada temuan, di mana saya akan memasukkan beberapa temuan saya terkait dengan batasan yang tadi sudah saya buat. Terakhir ada diskusi, di mana saya memberikan beberapa argumen saya terkait dengan temuan dan juga hal-hal yang saya coba untuk kritisi. Dan yang terakhir ada kesimpulan, di mana saya akan memberikan penjelasan terkait dengan apa yang seharusnya menurut saya itu terjadi. Dan sebelumnya adalah yang pertama adalah pendahuluan. Dan karena kita akan membahas terkait dengan fisika, kosmologi, dan juga agama, maka perlu adanya pengetahuan dasar terkait dengan ilmu fisika. Jadi fisika itu adalah diambil dari bahasa Belanda gitu, mana fisika, atau dari juga bahasa Yunani. Saya nggak bisa bahasa Yunani atau translate. Kemudian yang memiliki arti itu alamiah, atau bahasa Yunani lain yang artinya alam, dan juga bahasa Latin, dan yang sering kita gunakan, gitu, yaitu fisika. Ini adalah merupakan sains atau ilmu alam yang mempelajari materi, beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan, seperti energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah untuk memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Kemudian ada juga terkait dengan kosmologi, yang memiliki arti yaitu salah satu cabang astronomi yang ada di dalam fisika, yang menyelidiki asal-usul, struktur, dan hubungan ruang waktu dari alam semesta. Yang tentang asal-usul kejadian yang ada di bumi, kemudian hubungannya dengan sistem matahari, dengan jagat raya. Dan secara etimologi, kosmologi ini juga berasal dari bahasa Yunani, yang mana kosmos itu artinya alam semesta, ataupun juga dunia secara besar, dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa dibilang kosmologi ini merupakan ilmu yang mempelajari terkait dengan alam semesta. Dan beberapa kosmologi pun bilang gitu. Salah satu orangnya adalah Stephen Hawking, yang paling terkenal. Dia bilang di dalam bukunya Brief History of Time bahwasanya kosmologi merupakan sejenis agama untuk ateis-ateis yang berintelijen. Ini akan saya bahas selanjutnya gitu. Dan terkait dengan metodologi, dalam membangun argumentasi ini, saya mengambil 3 hal penting gitu, yaitu saya mengambil metode melakukan desk research, di mana penelitian ini dilakukan dengan melihat ataupun mengkaji artikel, rekaman, dan juga buku-buku yang terkait dengan sains, fisika, dan juga teologi. Metode yang desk research ini saya ambil karena melihat saya tidak memiliki waktu yang banyak untuk dapat melakukan survei, ataupun juga melakukan wawancara dengan orang-orang yang bisa dibilang terkait di bidang fisika, kosmologi, maupun dalam sisi Islam. Alhamdulillahnya saya dibantu oleh mentor yang mendukung saya dengan memberikan beberapa materi terkait dengan fisika dan perspektif Islam terhadap ilmu tersebut. Nah, selanjutnya adalah batasan dan juga temuan. Terkait dengan batasan ini, saya mengambil batasan dengan para peneliti dan juga perspektifnya. Dan saya membuat batasan-batasan ini dengan subjek 3 orang,
yaitu mereka adalah peneliti-peneliti kosmologi yang paling terkenal di abad ini. Yaitu yang pertama ada Albert Einstein dengan teori gravitasinya, kemudian ada Stephen Hawking dengan Hawking radiation-nya, dan yang terakhir ada Neil deGrasse Tyson. Mungkin beliau belum memberikan teori-teori yang cukup mempengaruhi dunia begitu besar, akan tetapi dengan pengetahuannya, dengan cara bicaranya, dia dapat memberikan dampak yang cukup besar gitu, terkait dengan perkembangan ilmu kosmologi di orang-orang awam dengan acara bernama Cosmos. Dan saya membawa 3 orang ini karena saya menemukan bahwasanya 3 orang ini memiliki kesamaan, di mana mereka dalam mendalami ilmunya, yaitu kosmologi, tidak percaya secara penuh terhadap dengan the power ataupun kekuasaan dari Tuhan. Dimulai dengan Dr. Stephen Hawking, gitu, yang beliau bilang bahwasanya sebelum kita memahami sains, wajar jika kita percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Itu di zaman dahulu. Akan tetapi kini sains menawarkan lebih banyak penjelasan yang lebih masuk akal. Dan menurut beliau, tak ada satupun aspek realitas di luar jangkauan pikiran manusia. Dan dari pernyataan ini, Stephen menyatakan ataupun menegaskan bahwa dirinya tidak percaya akan keberadaan Tuhan maupun agama. Menurutnya, ini terjadi karena pada masa-masa sebelum ada sains ada, dengan keterbatasan manusia untuk mengetahui sesuatu, wajar jika kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya, ataupun juga segala macam keadaan yang ada sekarang. Dan setelah kemajuan sains terjadi, teknologi-teknologi semakin berkembang, maka tidak ada alasan lagi bahwasanya kita masih perlu percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sains sudah memberikan alasan-alasan yang lebih logis dibandingkan agama. Dan selain Stephen Hawking, Albert Einstein juga memiliki kepercayaan yang hampir mirip gitu, dengan Stephen Hawking. Dia tidak menampik bahwa dirinya itu bukan fully percaya kepada Tuhan. Dan Albert Einstein ini berkata, saya percaya kepada Tuhan Spinoza yang menggambarkan dirinya dalam harmoni kedamaian dari semua yang ada. Tapi tidak kepada Tuhan yang menggambarkan dirinya dalam takdir dan mengendalikan apa yang dikerjakan manusia. Dalam hal ini, Albert Einstein tidak menyetujui keberadaan Tuhan yang dapat menentukan segala macam hal yang terjadi, baik di dunia maupun di jagat raya. Beliau hanya percaya kepada kekuatan Tuhan yang dapat menentukan kebaikan. Dan juga tugas Tuhan hanya untuk mengharmonisasikan apa yang terjadi, kebaikan-kebaikan apa yang terjadi di dunia. Dia tidak percaya kepada kekuatan Tuhan yang absolut. Dan yang terakhir ada Neil deGrasse Tyson, yang kebetulan beliau masih hidup, dan dalam beberapa wawancara dengan CNBC, beliau berkata, if there's a God, God is either not all powerful or not good. Karena dia membawa beberapa bencana-bencana yang sebenarnya kata dia tuh orang percaya bahwa itu diberikan oleh Tuhan. Kemudian dia melanjutkan, and if there's evidence of it, just bring it. But there's not. So, then that's why religions are called faith. Otherwise, it should be called evidence. Dari sini kita dapat melihat beberapa keangkuhannya. Bahwasanya dia bilang, kalau misalkan memang bukti Tuhan itu ada, maka silahkan bawa. Akan tetapi jika tidak, maka itu akan lebih masuk akal. Kenapa? Karena kita menyebut sebuah agama itu adalah sebuah kepercayaan. Kenapa? Karena ya kita cukup percaya tanpa membawa bukti. Baginya gitu. Dan kalau misalkan ada bukti, maka agama itu akan disebut fakta, bukan lagi agama, bukan lagi kepercayaan. So, kalau misalkan agama itu memiliki evidence, maka religions itu tidak akan lagi dipanggil religions atau sebuah faith, tetapi akan menjadi sebuah fact, evidence, or data. Dan teori-teori ini pun juga saya masukkan gitu ya, di dalam paper yang saya buat. Dan di dalam paper ini ada beberapa
validasi dari mereka. Yang mana yang pertama itu ada teori terkait dengan Tuhan yang seharusnya bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, tapi tidak mungkin dibuktikan dalam fisika. Kemudian ada juga sistem multi semesta, di mana segala macam possibilities. Bumi itu tidak hanya ada satu, jagat raya kita sekarang ini, Bima Sakti, gitu, solar system kita, itu tidak hanya satu. Kenapa? Karena semesta terus berkembang, dan kemungkinan kita akan menemukan bumi itu akan jauh lebih banyak, gitu, semakin lama kita hidup. Dan yang terakhir adalah keanehan kuantum, di mana ada beberapa anomali dalam quantum realm, gitu ya, dalam hal-hal yang kecil dan dibahas di fisika, yang semakin membuat mereka yakin bahwasanya keberadaan Tuhan ini akan sangat sulit untuk dibuktikan. Kemudian kita berlanjut ke diskusi. Dan cukup satu hal yang akan saya bawa terkait dengan diskusi. Jadi dalam Islam, fisika ini dinamai ilmu tabiah, yaitu ilmu watak. Nah, kenapa namanya watak gitu? Karena kita mempelajari watak dari si alam. Fisika ini dikembangkan berdasarkan fakta dan juga data yang empiris. Begitu banyak pelajaran serta hikmah yang dapat diambil dari Al-Quran, khususnya alam semesta yang dipelajari dalam fisika. Kita tahu Al-Quran ini merupakan pedoman hidup setiap Muslim. Akan tetapi ternyata Al-Quran ini tidak hanya terbatas sebagai pedoman hidup bagaimana manusia hidup, tidak. Dengan menggunakan ilmu fisika, kita menjadi tahu sebenarnya Allah sudah menciptakan, Allah sudah memberikan bukti-buktinya gitu, terkait dengan keberadaannya di dalam Al-Quran. Bahkan sebelum ilmu fisika itu ditemukan. Lewat apa? Lewat beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya adalah mungkin beberapa ayat-ayat mutasyabihat terkait dengan alam semesta. Yang mana untuk memahami fisika yang lebih luas lagi, maka ada beberapa kata-kata terjemahan dalam Al-Quran, gitu, yang mana kata-kata ini menyebutkan seperti siang dan malam, pergerakan, kencangnya, garis edar, perjalanan waktu, batas waktu, cahaya, bersinar, dan kilat. Jadi hal-hal fisika yang ada di alam gitu yang dapat kita lihat itu sebenarnya sudah masuk ke dalam Al-Quran. Lebih jauh dari itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memasukkan di dalam Al-Quran terkait dengan mekanisme kejadian alam semesta. Kalau misalkan 3 peneliti tadi mengatakan, gitu, kalau misalkan mereka tidak percaya akan keberadaan Tuhan, ya untuk melakukan hal-hal apa ya, untuk lebih mempercayai kosmologi. Dan Allahu alam, di Al-Quran itu sudah dijelaskan terkait dengan mekanisme kejadian alam semesta. Hal-hal yang mereka banggakan dahulu, si 3 peneliti ini banggakan seperti teori Stephen Hawking terkait dengan Big Bang, kemudian gravitasi Albert Einstein, dan juga pengetahuan Neil deGrasse Tyson terkait dengan banyaknya galaksi yang ada di bumi, yang ada di alam semesta. Sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, jauh sebelum mereka meneliti hal tersebut. Dan dalam Al-Quran itu ada proses yang terjadi saat mekanisme tentang berakhirnya alam semesta terkait dengan kiamat, dan juga teori Big Bang, teori Hubble, dan juga Helium Doppler, bahkan teori Stephen Hawking itu sendiri, dan juga yang lainnya. Dan jadi sudah tidak ada lagi keraguan kita sebagai seorang muslim gitu yang belajar fisika ataupun mengetahui ilmu fisika untuk meragukan segala hal yang ada di dalam fisika. Oh, juga apa yang sudah ada di dalam Al-Quran ini lama-kelamaan gitu ya, sesuai dengan kemajuan zaman akan semakin terbukti. Dan dari beberapa hal yang sudah saya paparkan, saya membawa kesimpulan bahwa dari diskusi dan juga argumentasi yang sudah saya kumpulkan, tersebut dapat mematahkan beberapa pendapat terkait dengan agama dari 3 orang peneliti terkemuka di bidang fisika ini, khususnya di bidang kosmologi. Maka saya menyimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang telah sempurna, yang masih yang sempurna. Dan lewat Al-Quran, kita tidak hanya mendapatkan pelajaran terkait kehidupan, namun juga pelajaran sains yang tidak akan lekang oleh zaman. Para peneliti mungkin bisa berpikir gitu, bahwasanya semakin majunya teknologi, semakin majunya ilmu pengetahuan, dan semakin majunya pencarian manusia, maka yang mereka temukan adalah manusianya akan semakin kecil
kecil dan kecil. Dan sulit untuk mencari keberadaan Tuhan ataupun untuk percaya kepada Tuhan. Akan tetapi, kita sebagai seorang muslim yang memiliki pengetahuan di dalam bidang fisika, sudah seharusnya kita mengimani terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan pencipta segala macam hal yang akan kita teliti, dan kita percaya bahwasanya penelitian yang kita lakukan merupakan ataupun menjadi sebuah pembuktian atau pembenaran dari fakta yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan lebih dari sebuah pedoman untuk kehidupan, namun juga pedoman, menurut saya, untuk pedoman dalam mengembangkan ilmu sains di dalam dunia, dan Allah Alam mungkin akan lanjut ke dalam ilmu-ilmu yang ada di akhirat. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.